Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai jenis sambungan berikutnya, yaitu rivet. Apa itu rivet? Rivet adalah fastener atau pengencang yang tidak menggunakan ulir dan biasanya terbuat dari baja dan aluminium. Rivet terdiri dari kepala atau head dan batang, seng, dan dimasukkan ke dalam material supaya material tersebut terikat atau join. Ini adalah material pertama, ini material kedua. Material pertama dan material kedua ini itu akan diikat atau dijoin. Ketika menggunakan rivet, material ini harus dilubangi terlebih dahulu. Setelah materialnya dilubangi, kemudian dimasukkan rivet. Ini adalah kepala dari rivet, kemudian ini adalah batang dari rivet. Pada posisi semula, bentuk rivetnya seperti ini. Nanti setelah diproses menggunakan gun rivet atau pistol rivet, bentuknya seperti ini nanti. Sehingga bentuk batang dari rivet ini akan berubah jadi seperti ini. Hal inilah yang akan menjadikan antara dua buah plat ini atau dua buah material ini akan terikat atau join. Contoh aplikasi rivet itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada pesawat terbang, di mana sebagian besar komponen-komponen pada pesawat terbang itu disambung atau dihubungkan dengan menggunakan rivet. Kemudian ada boiler. Boiler ini adalah digunakan pada power plant atau pembangkit tenaga listrik menggunakan uap. Jadi boiler ini merupakan tempat air itu dipanaskan, sehingga ketika air dipanaskan, lama-kelamaan akan menjadi uap. Uap inilah yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Kemudian pada kapal. Jadi sambungan-sambungan pada kapal itu juga menggunakan rivet. Dan lain sebagainya seperti pada gedung-gedung. Dan banyak lagi contoh aplikasi dari rivet ini. Rivet apabila dibandingkan dengan baut jauh lebih murah. Kalau dari segi ekonominya berarti rivet lebih menguntungkan dibandingkan dengan baut. Kemudian rivet ini memiliki kelebihan lain dibandingkan baut, yaitu prosesnya bisa dilakukan secara otomatis menggunakan riveting mesin dan bisa memasang ribuan rivet dalam 1 jam. Otomatis hal ini akan lebih menguntungkan dalam hal pemasangan rivet tersebut. Jadi ketika menggunakan riveting mesin, maka bisa dipasang ribuan rivet dalam 1 jam. Hal ini tidak akan bisa dilakukan oleh baut. Kemudian rivet dibuat dari material yang elastis atau daktil, seperti karbon steel, aluminium, dan kuningan. Tentu saja ketika kita memilih material dari rivet ini, itu disesuaikan dengan material atau komponen yang akan dijoin. Kemudian berbagai jenis lapisan atau coating juga bisa digunakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Jadi ketika
kita menyambungkan dua buah komponen atau lebih, di samping kita harus memikirkan komponen tersebut harus tahan terhadap korosi, sambungannya juga harus tahan terhadap korosi. Jadi percuma kalau kita memilih material yang terbaik, tetapi kita tidak memikirkan sambungannya atau fastenernya itu yang terbaik juga, maka hasilnya akan percuma. Jadi ada proses coating pada rivet itu supaya tahan terhadap karat atau korosi. Secara umum, dengan menggunakan ukuran rivet dan baut yang sama, maka kekuatan rivet dalam menahan beban tidak sekuat baut. Jadi, kelemahan rivet dibandingkan baut adalah kemampuannya untuk menahan beban yang tidak sekuat baut apabila ukuran rivet dan bautnya itu sama. Jadi keuntungan dari rivet dibandingkan baut, dia lebih murah, kemudian lebih bisa dipasang dengan cepat, tetapi kerugiannya, kekuatannya tidak sekuat baut. Jadi faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika menggunakan rivet sebagai sambungan. Yang pertama itu adalah ukuran rivet. Jadi ukuran rivet ini disesuaikan dengan ketebalan material dan juga jenis material yang akan dijoin atau disambung. Kemudian jenis rivetnya seperti apa? Jadi rivet ini sangat banyak jenisnya yang tersedia di pasaran. Jadi harus disesuaikan. Kemudian jenis material yang akan dirivet, ya. Apakah materialnya terbuat dari steel, dari aluminium, dari kuningan, tembaga, dan lain sebagainya. Hal ini juga harus diperhatikan. Kemudian jenisnya, jenis join, ya. Apakah joinnya berjenis butt join atau berjenis lap join? Kemudian jarak antar rivet juga harus diperhitungkan. Jangan sampai jarak antar satu rivet dengan rivet lainnya terlalu jauh atau terlalu dekat. Ini merupakan jenis join untuk rivet. Ini adalah single rivet lap join. Jadi jenisnya adalah lap join. Di sini adalah permukaan material yang pertama, ini yang kedua. Kemudian antara material pertama dan kedua ini saling bertumpuk. Nah, kemudian di sini dipasangkan rivet, di mana T ini adalah tebal dari material. Kemudian P ini adalah jarak, ya, jarak antara satu rivet dengan rivet lainnya. Jadi ini adalah jenis sambungan atau jenis join single rivet lap join. Kemudian yang ini adalah double rivet lap join. Ini permukaan material yang pertama, ini yang kedua, kemudian disambungkan dengan menggunakan rivet. Jadi rivetnya itu ada double. Kemudian ini adalah double rivet butt join. Jadi untuk sambungan menggunakan rivet ini bisa juga menggunakan butt join. Bentuknya jadinya seperti ini. Kita memilih apakah jenisnya single rivet, double rivet, atau double rivet butt join. Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan. Stres pada rivet. Jadi, stres atau tegangan yang diizinkan untuk sebuah rivet pada umumnya mengacu pada standar yang relevan. Jadi, ketika kita memilih rivet atau memperhitungkan sebuah rivet, hal yang harus kita pertimbangkan itu adalah stresnya atau tegangan pada rivet tersebut. Kemudian rivet ini itu sudah ada standarnya. Jadi dalam perancangan atau menggunakan sebuah rivet, kita bisa mengacu kepada standar tersebut. Contoh, rivet dengan standar ASME
boiler kode ya. Jadi rivet yang digunakan untuk boiler. Nah, seperti kita sampaikan tadi, boiler ini adalah alat yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap ya, power plant. Ada standarnya. Nah, jadi untuk rivet untuk ASME boiler code ini, ultimate tensile stress atau tegangan tarik ya, tegangan tarik ultimate maksimumnya adalah 379 megapascal. Kemudian ultimate shearing stress, tegangan geser maksimum adalah 303 megapascal. Dan ultimate compressive atau bearing stress ya. Jadi tegangan tekan maksimum adalah 655 megapascal. Dalam perancangannya, stres biasanya diambil 20% dari nilai-nilai ini. Nah, jadi seperti tertulis di sini, ultimate tensile stress-nya adalah 379 megapascal. Tetapi dalam perancangan atau aplikasinya hanya diambil 20%. Tujuannya adalah untuk keamanan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya boiler ini itu akan menerima tekanan yang sangat tinggi. Jadi ketika air itu dipanaskan, nanti akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Dan ini sangat berbahaya apabila rivet yang digunakan itu tidak mampu menahan tekanan tinggi dari boiler ini, sehingga hanya diambil 20%-nya saja untuk perhitungan. Jadi untuk ultimate tensile stress-nya jadinya hanya 75 megapascal, jadi 20% dari 379 MPa ini. Kemudian shearing stress-nya, tegangan gesernya 60 megapascal, dan bearing stress-nya adalah 131 megapascal. Jadi tensile stress yang aman berdasarkan shear stress. Nah, jadi untuk perhitungannya ini tensile stress yang aman berdasarkan shear stress untuk single lap joint ya. Jadi jenis perhitungan ini hanya digunakan untuk single lap joint. Bentuk single lap joint sudah kita jelaskan sebelumnya, di mana LD sama dengan N dikali AR dikali tau D. Nah, keterangannya di sini LD itu apa, N ini adalah jumlah rivetnya berapa, AR adalah luas penampang rivet. Jadi rivet itu kan bentuk batangnya itu berbentuk bulat. Nah, berarti kita hitung. Untuk menghitung luas penampangnya ini berarti menggunakan rumus untuk benda berbentuk bulat. Yaitu luas penampangnya bisa jadi pi r kuadrat atau pi per 4 d kuadrat. Kemudian ini adalah tensile stress yang aman berdasarkan compressive stress untuk single lap joint. Rumusnya ini, di mana AB ini adalah luas area yang diproyeksikan. Nah, di mana untuk AB ini sama dengan T dikali D. Itu T ini adalah ketebalan plat, kemudian D ini adalah diameter dari rivet ya. Kemudian sigma C ini adalah bearing atau compression stress yang diizinkan. Berarti untuk sigma C ini bisa kita lihat dari standar. Kemudian tensile stress yang aman berdasarkan tensile stress untuk single lap joint. Rumusnya ini, di mana LT ini adalah beban tarik yang berdasarkan tensile stress. Ini AP ini adalah luas area pada plat antara lubang rivet. Untuk mencari AP itu menggunakan persamaan ini. Kemudian persamaan ini ada di absen ya. Jadi di absen ini adalah selisih antara diameter lubang dan diameter rivet.